seseorang yang sangat peduli pada citra. Dia ingin dilihat sebagai sosok yang sempurna, ibu yang baik, istri yang setia, dan perempuan yang sukses dan sayang pada anak-anaknya. Tapi ketika citra itu terancam, perselisihan antara Ruben Onsu dan Sarwenda terus menjadi sorotan publik setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @nitenisratdiri membedah dugaan kebohongan Sarwenda. Melalui analisis mendalam, netizen yang berbakti tersebut membongkar manipulasi keuangan terkait laporan biaya renovasi rumah yang disinyalir dipalsukan. Ketika Ruben mulai mempertanyakan selisih angka yang tidak masuk akal tersebut, Sarwenda justru dituduh melancarkan aksi pertahanan diri untuk mengalihkan perhatian publik dari kesalahan yang dimulainya. Tindakan tersebut dinilai sebagai mekanisme playing victim dan projection demi menjaga citra sempurna sebagai sosok ibu ideal di mata publik. Namun, kebohongan yang terus diproduksi kini berbalik memicu hukum karma berupa lunturnya kepercayaan publik hingga memuncaknya gelombang desakan boikot. Keretakan hubungan personal dengan Ruben pun semakin membesar seiring terbukanya tabir kebenaran yang kini menjadi konsumsi publik di media sosial. benarkah artis S adalah pembohong? Dulu, artis S ini dikenal sebagai perempuan yang keibu-ibuan ya, tapi kini berada di pusaran isu kebohongan, manipulasi keuangan, dan karma yang mulai bekerja. Ini bukan tentang uang saja ya, yang kaitan dengan renovasi rumah khususnya. Ini tentang apa yang ada di dalam diri artis S ketika dia milih berbohong. Dalam psikologi, ada istilah cognitive dissonance, ketegangan mental yang terjadi ketika seorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilainya. Dan dalam Niteni Serah Diri, ini disebut dengan pelaku nipu, jalan kebohongan yang akan menghancurkan pelakunya dari dalam. Oke, kita akan coba bedah ya mengenai ilmu Niteni Serah Diri. Artis S ini kan lahir tanggal 29 ya. Ini hari Selasa, Neptunya 12. Angka 12 adalah Tribuana, penguasa 3 dunia, yaitu fisik, sosial, dan spiritual. Angka 12 mencerminkan seseorang yang sangat peduli pada citra. Dia ingin dilihat sebagai sosok yang sempurna, ibu yang baik, istri yang setia, dan perempuan yang sukses dan sayang pada anak-anaknya. Tapi ketika citra itu terancam, dia akan melakukan apapun untuk mempertahankannya, termasuk berbohong. Ada beberapa kebohongan yang sekarang mulai terkuak ya. Misalnya, kasus renovasi rumah, dan ini bukan tentang uang. Kasus renovasi rumah adalah tentang kepercayaan. Dan ini ada fakta yang mulai terungkap ya. Renovasi rumah yang disebut-sebut sebagai proyek bersama ternyata memiliki angka yang tidak masuk akal. S ini diduga bikin laporan keuangan palsu ya, untuk menutupi selisih biaya. Ketika mantan suaminya sebagai donatur ya, RO mulai mempertanyakan, nah justru S ini beralih menjadi korban. Jadi dia pandai bermain playing victim ya. Dia nuduh RO nggak percaya, padahal dia sendiri yang memulai kebohongan. Nah, dalam psikologi, ini adalah tindakan defensif. Ketika seseorang merasa terancam, dia akan menyerang balik untuk mengalihkan perhatian. Nah, ini adalah mekanisme pertahanan yang disebut dengan projection, memproyeksikan kesalahan sendiri kepada orang lain. Ditambah lagi dengan actingnya, dan kalian bisa lihat ya, gesturnya itu kadang terlalu berlebih ya, sehingga justru kita menjadi ilfil melihatnya. Sing deli kakek duit, bakal deli kakek atine. Yang menyembunyikan uang akan menyembunyikan hatinya. Efek dari berbohong itu bisa kita lihat ya sekarang, karena berbohong ini akan menciptakan karma ya. Dan ini mulai dia rasakan ya. Kita semua bisa ngelihat ya, tanda-tanda karma mulai bekerja pada diri artis S ini. Yang pertama, dia kehilangan kepercayaan publik. Petisi boykot itu terus bertambah ya. Publik mulai melihat artis S ini sebagai pihak yang tidak jujur. Bukan cuma dalam rumah tangga ya,
tapi juga dalam hal keuangan. Yang kedua, ini hubungan dengan mantan suami ini semakin jauh ya. Jadi kita lihat RO sekarang sudah mulai membuka tabir ya, sudah aktif berbicara, dan saya cek energi RO ini semakin menguat, dan kita akan lihat nanti proses persidangannya. Jadi persidangan ini bukan soal hak asuh anak sebetulnya, tapi ini kita akan membuka tabir ya, mana yang jujur dan mana yang berbohong. Pertanyaannya, apakah ini ranah pribadi? Ya, selama itu konsumsi pribadi dan tidak dipublikasikan di media, khususnya media sosial, oke. Tapi masalahnya, ini yang memulai itu siapa? Yang mengekspos ke media sosial, sehingga ini menjadi ranah publik. Kenapa menjadi ranah publik? Karena ini berimbas ya terhadap psikologi massa, dan juga ini menjadi concern dari banyak pihak. Sekarang saya tanya netizen ya, menurut kalian apakah artis S akan memilih jujur atau terus berbohong? Dan apakah kalian percaya karma buruk itu mulai bekerja pada diri S? Nah, silakan tulis di kolom komentar ya sekarang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Surat aset-aset yang masih dipegang sama si Endah. Terus kenapa Inces? Tapi pengacaranya bilang gini, asal kalian tahu, pihak sebelah itu tuh mau menuding klien kami itu mau menguasai semua aset-aset. Bagaimana nggak ada tudingan seperti itu, sementara surat aset-aset yang bagian Ruben juga tuh masih dia pegang? Masuk di akal kalian nggak kalau seandainya pihak si Onsu tuh nggak berpikir yang aneh-aneh? Kalau posisi mantan suami orang lain ya, nggak akan mau ya kan sertifikat atau surat-surat aset dipegang sama mantan istri. Karena itu penting itu harta, itu harta loh, bukan sampah, itu harta. Iya kalau di posisi laki-laki lain, tapi karena si Onsu baik, ya kan, tidak terlalu merepotkan yang begitu-gitu, asalkan baik-baik aja gitu. Kan baru sekarang si Onsu mengungkapkan kalau semua surat-surat aset ada di dia, yang dia punya atau yang si Onsu punya, kan semuanya dia yang pegang. Terus bagaimana nggak pihak si Onsu bilang, iya pengen menguasai? Jadi nggak usah banyak ngebacot. Intinya yang bukan hak kalian kembalikan aja ke si Onsu, nggak usah ke Maruk, kembalikan biar tidak dibilang itu pengen menguasai. Giliran dibilang gitu nggak suka, tantrum. Gimana sih? Pasti si Enda ya, pengacaranya ngomong gini, Enda itu menjaga mental anaknya, kis-kis anaknya, supaya apa? Supaya bapaknya itu tetap baik di mata anaknya. Justru si Enda itu yang merusak mental anaknya, merusak kis-kis anaknya. Dia sudah mencuci otak anaknya supaya benci dengan bapaknya. Karena apa? Nafkah yang dibagi bapaknya selama ini, pasti dia ngomong tidak pernah dibagi bapak kalian nafkah. Pasti gitu. Karena apa? Si Enda adalah ibu seorang pembohong. Betul tidak? Betul lah kan? Ya dong. Gak malu kau Enda? Masih ada lagi mukamu. Kau bilang rumah hasil jerih payahmu sama bapakmu. Rupa-rupanya bukan. Itu rumah itu cash dibelinya, direnovasi 2 kali renovasi, supaya keinginanmu yang hedonmu itu siapa juga yang tahan sama kayak gitu. Enda lah yang memanfaatkan anak-anaknya supaya bisa mengkuras semua duitnya RO. Buktinya kan sudah terbukti, keputusan hakim 75 juta. Si Enda tidak mau, dia mau lebih, sampai 250 juta, sampai kartu tagihan kredit, sampai tol, minyak, bensin, kendaraan yang dipakai dia sama pacarnya itu. RO yang membiayai, bahkan isi tol pun dia yang membiayai, bahkan parking mall RO yang membiayai. Jadi apa gunanya kau sebagai ibu Enda? Apa? Cuma gini-gini aja dengan pacarmu, digini-gini karena pamit tuh. Iya. Ruben Onsu, ya Pak, sebelum Bapak menyampaikan hal tersebut,
saya sebenarnya sudah mengetahui seperti apa reaksi anak saya. Dan bukan berarti nanti anak saya tidak sayang, tetapi sejak beberapa waktu lalu, saya sudah melihat adanya perubahan reaksi dari anak saya yang berbeda. Saya sebagai orang tua tentu bisa merasakan dan memahami hal tersebut. Tidak ada niat saya untuk memojokkan klien Bapak. Yang saya lakukan hanya menjawab dan meluruskan berdasarkan jejak digital serta pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan oleh klien Bapak. Coba dicek kembali semua tayangan beliau atau setiap live yang dilakukan oleh klien Bapak. Dan perlu diingat, semua ini pada akhirnya berawal dari live siapa hingga permasalahan ini menjadi ramai. Jadi, apakah saya masih harus terus diam dan mengiyakan semuanya? Selama ini saya sudah memilih untuk diam, Pak. Namun belakangan ini saya merasa perlu meluruskan satu persatu karena mungkin kesalahan terbesar saya adalah terlalu lama diam ketika ada ucapan-ucapan yang berdampak kurang baik terhadap saya sebagai seorang ayah. Saya berpikir semuanya akan berhenti dengan sendirinya dan keadaan akan membaik. Namun kenyataannya justru semakin berlanjut. Bahkan ketika sedang live, selalu ada saja pembahasan yang mengarah dan memberikan kesan kurang baik terhadap saya. Maka dari itu, yang saya lakukan hanyalah meluruskan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Bapak juga perlu memahami mengapa saya akhirnya terpaksa menempuh jalur pengadilan. Hal tersebut terjadi karena kesepakatan waktu yang sudah ditentukan tidak berjalan sesuai harapan, serta komunikasi yang menurut saya tidak berjalan dengan baik. Memang dikatakan tidak menghalangi, tetapi apa yang saya alami dalam proses komunikasi berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Mohon dipahami. Lanjut, Ruben Onsu menorehkan tulisan lagi ya. Jadi wajar apabila pada akhirnya reaksi anak saya bisa seperti yang Bapak sampaikan. Karena apa yang mereka ketahui setiap harinya mungkin hanya berasal dari satu sisi. Jika informasi yang diberikan adalah hal-hal baik, maka yang tertanam juga akan baik. Namun jika yang diterima adalah konfirmasi yang kurang baik, tentu akan mempengaruhi pandangan mereka. Sampai di sini saya berharap Bapak bisa memahami maksud saya. Mohon dilihat kembali bagaimana posisi saya sebagai seorang ayah di mata anak-anak saya saat ini. Apa yang saya lakukan bukanlah untuk memojokkan, melainkan untuk menjelaskan dan meluruskan keadaannya. Mohon maaf apabila kata-kata saya yang kurang berkenan dalam tulisan ini. Nah, ini bikin netizen pada bingung nih ya. Bikin netizen pada bingung ini. Kenapa? Kok bingung? Lah iyalah. Dari awal Mbak SW mengatakan dengan pengacaranya, ya sudahlah kita hidupi sendiri dari bulan 1. Bla 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 bla, tidak pernah ada uang bapaknya untuk masuk ini dan itu, bla 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 bla. Begini, kesombongan yang terlihat dan ternampak seolah-olah mengatakan bahwa tidak membutuhkan uang Ruben Onsu untuk anak-anaknya. Yang menjadi pertanyaan kuasa hukum dari Ruben Onsu mempertanyakan kenapa harus mengajukan adanya rekening khusus anak. Nah ini loh Mbak, begini loh, ketika pengacara dari Mbak SW ini mengatakan tidak perlu kalau Taufik tidak mau ini, biarkan aku untuk menghidupinya sendiri, aku berjuang sendiri sambil nangis-nangis ini Mbak SW. Tetapi di dalam acara kemarin, pertemuan kemarin itu ada pengajuan rekening anak. Lah nanti kan malah ngapusi publik maneh Mbak, terus nanti pro kontra maneh. Gini loh, artis itu kehidupannya selalu dilemparkan ke netizen, kemudian akan menjadi bahan gorengan, bahan candaan, bahkan bahan seriusan untuk dibahas. Dan pasti akan ada banyak kreator-kreator yang pansos. Salah satunya adalah saya. Nah kan begitu Mbak. Ini loh, ini menyarankan sama wanita ya, siapa tahu didengarkan ya, bahwa sebenarnya seperti ini. Turunkan egonya Mbak SW, sedikit aja turunkan. Oke, saya akan mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Ya memang kalau 3 hari ke bapaknya ya kasihkan ke bapaknya, begitu loh. Nanti lambat laun Ruben Onsu akan memahami, oh iya kegiatan anakku ini banyak, paling oke lah hari Minggu aja, nanti lama-lama akan seperti itu Mbak. Saat ini kalau kamu genggam, hitungannya si anak ini kamu genggam, terus akhirnya ada pertikaian, anak ini akan bingung Mbak. Dia akan
akan mencintai siapa begitu, pasti akan mencintai ibunya yang setiap hari dengannya dan akan mengabaikan bapaknya. Apalagi ini ada darling Mbet CEO-nya Mbak. Daripada Mbak SW ini pusing-pusing, udahlah anak-anak berdua begitu. Kapan waktunya ke sana antar ke sana, waktunya ke sini antar ke sini. Wis ora usah urusan bohong ngono Mbak. Wah iki netizen pro dan kontra iki gegeran dhewe. Aku mang iki diarani kudungmu cepoten, lepasan kudungmu mengkritisi artis-artis. Lho, tapi lho jenenge aku konten kreator gosip kok. Ya wis lek ngono. Ya, salam cinta damai dari Kediri.